Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Antoni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2022, saya akan melaksanakan retake uji kinerja pada SDN 1 Wayawan. Apabila nanti di dalam video pembelajaran saya terdapat beberapa kekurangan, saya mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu penguji sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Maju untuk pimpin doa seperti biasa. Siapa gilirannya? Pak Haris. Ayo Pak Haris, pimpin doa teman-temannya dulu. Marilah kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa di waktu sampai satu mulai sele angin wahyu ukdatan bisa lihat bahwa kau di seperti ini ilmawan dukni fahmawan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Haris. Dan untuk selanjutnya kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Firman ada? Hadir ya? Kemarin Firman? Sakit? Sudah sembuh? Ya. Untuk selanjutnya saya lihat ada yang masih loyo. Sudah sarapan belum? Kenapa masih loyo? Ya, untuk membuat kita lebih semangat, Bapak minta kalian menyanyikan lagu seperti biasa. Tapi kali ini kita menyanyikan lagu Maju Sagetar. Tahu lagunya ada ya? Namun sebelum itu silakan bangkit berdiri dulu. Ya, kita nyanyikan sama-sama dengan suara nyaring ya. 1, 2, 3. Sampai tepuk tangan boleh ya? Coba. Pagi-pagi udah mengantuk aja. Tadi malam belajar nggak? Belajar. Yang tugas ini kerjakan? Ada yang tidak mengerjakan? Ada ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah menyanyikan lagu Maju Sagetar ya. Apa itu isinya? Isi lagunya tentang apa kira-kira? Melawan siapa? Melawan Belanda, melawan penjajah, ya. Ya. Kira-kira apa yang diserang di lagu itu tadi? Apa yang diserang? Hak kita diserang, ya. Hak kita diserang. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Hari ini kita akan mempelajari salah satunya adalah tentang hak. Ya, untuk supaya kalian lebih memahaminya, maka perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Ya,
Nomor 1, merinci contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi. Nanti kita akan juga belajar matematika juga, ya, yaitu mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian menentukan titik pusat lingkaran. Kemudian yang terakhir membuktikan bahwa tidak semua benda yang bulat itu adalah lingkaran. Untuk selanjutnya, untuk mempermudah kita memahami materi pada hari ini, maka Bapak minta kalian membentuk kelompok. Jumlahnya 15 orang ya. 15 orang, maka kita bagi ya 15 ya. Nah, jadi kita bagi menjadi berapa? 5 kelompok ya, 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok jumlahnya berapa? 3. Nah, 3 ya, 3 orang. Ya. Silakan kalian cari kelompoknya masing-masing, jumlahnya 3 orang. Dari kelompoknya masing-masing. Langsung gabung saja dengan kelompoknya. Angkat mejanya ya. Mejanya diangkat, jangan digeser. Karena akan mengganggu kelas yang lain juga. Ya, yang sudah menerima LKPD, silahkan diisi dulu biodatanya, tulis nama, ya, nama-nama anggota kelompoknya, kelasnya, tanggalnya, ya. Silahkan kalian buka LKPD kegiatan 1 seperti di layar, ya. Di situ tugasnya kalian disuruh mengamati gambar. Ya, gambar apa di situ? Coba. Gambar apa itu? Gambar apa? Kamar. Ya, silakan kalian amati dulu gambarnya. Amati gambarnya, dilihat dulu, ya. Sudah dilihat? Ya. Di situ ada pertanyaan. Ya, kalau kalian lihat seperti di layar. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Nah, kalian lihat di gambar tersebut, tuliskan benda-benda apa saja yang menggunakan listrik. Tuliskan di kolom ini ya, di kolom ini. Ya, kolom seperti di layar. Ya, dilihat dulu bendanya yang menggunakan listrik apa saja. Tulis semua ya. Ya. Yang menggunakan listrik ditulis semua. Ya. Ada berapa yang menggunakan listrik? Ada 4 saja. Ya. Ada berapa yang menggunakan listrik? Ya Firman, apa yang kamu rasakan Firman? Kalau mati lampu, silakan diisi, ditulis. Setelah itu, tugaskan 1 orang untuk membacakan di depan kelas ya.
Ya, tugasnya satu orang nanti untuk membacakan di depan kelas. Sudah? Sudah siap semuanya? Bapak minta satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasilnya untuk kegiatan 1, ya. Coba kelompoknya Regi dulu. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Adit, maju Adit. Ya. Coba kamu jawab pertanyaan yang pertama. Di kamar Edo benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Kipas angin, radio, lampu kamar, lampu belajar. Ya, yang lain? Yang lain? Sama Ada berapa? Berarti ada berapa nih? 4. Ada 4. Yang lain? 4 semua? Iya, Pak. Ya, sama ya. Ya. Yang kedua. Apa manfaat listrik untuk Edo? Kipas angin agar Edo tidak kepanasan. Lampu kamar agar kamar Edo terang. Lampu belajar agar belajar tidak kegelapan. Radio untuk mendengar lagu atau berita. Ya. Akan duduk deh. Bapak minta kelompoknya Ayu lagi. Maju yuk. Hampir sama ya. Jadi saya lihat setelah Bapak keliling tadi, jawaban kalian hampir sama. Ya. Jadi listrik itu sangat bermanfaat bagi Edo. Ya. Tentunya untuk apa? Untuk menghidupkan benda-benda yang menggunakan listrik. Ya. Tentu listrik banyak memberikan manfaat. Contoh lampu kamar, ya, menggunakan listrik. Lampu kamar untuk apa? Untuk apa? Iya, agar kamarnya terang. Ya, kemudian lampu belajar untuk apa? Ya, untuk membantu Edo belajar tentunya. Ya. Kemudian apa lagi? Kipas angin untuk apa, Firman? Biar Edo tidak kepanasan di dalam kamar. Nah, itu adalah manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Bapak sudah singgung di awal pembelajaran. Kita akan belajar mengenai hak. Ya, apa itu hak? Ya, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk sebab itu, silakan kalian buka LKPD kegiatan 2 seperti yang ada di layar. Ya, sudah? Buka LKPD kegiatan 2. Sebelum kita lanjut ke situ, ada yang ingin ditanyakan tentang listrik? Manfaat listrik ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Ya. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai hak. Di situ ada ayo berdiskusi. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Ya, di situ ada berapa gambar? Ya, ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu adalah seorang anak apa itu? Di mana dia belajar? Di sekolah. Kenapa tahunya di sekolah? Karena dia memakai seragam. Betul ya. Dia belajarnya di sekolah. Gambar yang kedua, kira-kira gambar apa itu? Sedang ngapain itu? Sedang apa? Sedang menyampaikan pendapat. Kepada siapa? Atau dia sedang menceritakan sesuatu? Ya, sepertinya dia sedang menceritakan sesuatu dengan semangat. Nah, kemudian didengarkan oleh kedua orang tua. Kalian perhatikan lagi yang 2 gambar di bawah. Itu ada berapa orang anak? 3 orang anak. Sedang apa kira-kira itu? Sedang dibully, diejek oleh kedua temannya. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kita lihat ada seorang anak sedang ngapain? Kemudian di situ ceritanya tentang apa kira-kira? Kemudian ayah ibunya sedang apa itu?
sekarang kalian jawab pertanyaan daripada masing-masing gambar. Gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Itu kalian isi di kolom yang di sini, ya. Kemudian gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Oh ya betul ya, menyampaikan pendapat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Raya tadi. Kalian dijawab sini, ya, jawab di kolom yang di bawahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Dia diejek oleh teman-temannya. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan hidup yang aman di sekolah? Ya. Yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Ya, kalian jawab pada masing-masing gambar. Silakan diskusikan dengan temannya terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita nanti akan kita simpulkan pengertian hak. Ya, apa sebenarnya pengertian hak itu? Sudah. Karena yang mendapatkan ya. Ya, yang gambar nomor 2 lagi. Sudah? Satu lagi. Alasannya ditulis ya. Alasannya ditulis. Harus bisa membedakan ya. Kelas 6 ada hak, ada kewajiban. Kewajiban seperti apa, hak itu seperti apa, harus bisa membedakan. Coba Bapak minta kelompoknya Raya. Hak di rumah apa? Apa saja? Dibaca. Duduk saja, duduk. Ya. Hak di rumah apa? Mencuci piring. Mencuci piring, hak di rumah. Gimana pendapat yang lain? Apa lagi? Tidur, makan, minum, mandi, mendapatkan uang jajan. Ya, ada tidak dari yang disebutkan Daniel itu yang tidak tepat? Ada tidak? Di situ dikatakan apa tadi? Mencuci piring. Itu kewajiban atau hak? Kewajiban apa? Seorang anak kalau membantu orang tua. Ya. Kalau hak di sekolah apa? Daniel? Mendapatkan kasih sayang guru. Apalagi? Mendapatkan ilmu. Ya. Kalau kelompoknya ada hak di tengah masyarakat apa? Gotong royong. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Yo. Hak atau kewajiban gotong royong? Kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, itu adalah kewajiban. Tadi kalian sudah menjawab contoh-contoh hak. Sebenarnya apa pengertian hak itu? Ya. Sebenarnya apa sih pengertian hak itu? Coba kalian tulis di sini. Nah, kalian tuliskan di sini. Pengertian hak itu apa? Coba tulis. Tadi kalian kan sudah menyebutkan. Contohnya ini hak di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, sementara itu apa sebenarnya pengertian hak tersebut? Ya, coba tuliskan. Tulis langsung di sini. Kelompoknya Daniel maju nih. Ini nih. Pengertian hak apa? Dibacakan. Yang lain dengarkan, Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, duduk. Nah, hak adalah
yang didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab. Ya, silakan dulu. Ya. Jadi rata-rata ya Bapak lihat kalian sudah memahami pengertian hak itu ya. Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan ya. Yang seharusnya kita terima, baik itu kita di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat ya. Kalau misalkan contohnya tadi gotong royong, itu yang harus kita terima atau bukan? Gotong royong, ayo gotong royong. Harus kita jalankan. Artinya apa? Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya. Mencuci piring itu kewajiban atau hak? Kewajiban seorang anak. Ya, siapa yang menjawab mencuci piring tadi? Ya, tidak apa-apa. Nah, dengan adanya pelajaran ini kita dapat membedakan. Oh, ini hak, ini adalah kewajiban. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan video berikut ya penjelasannya. Video pembelajaran kelas 6 tema 3 subtema 1 muatan PPKN kali ini dengan judul Hak Anak. Apakah hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak seseorang juga dapat dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, ketika seseorang mendapatkan hak, berarti ia tidak boleh mengganggu hak orang lain. Sebagai anak, apa sajakah hak anak di rumah? Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini, apakah anak kecil yang sedang belajar sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari orang tuanya ketika kedua orang tuanya asik bermain gadget? Gambar kedua, apakah dia, si anak kecil itu, sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya di depan kedua orang tuanya? Gambar ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Dan terakhir, kalian amati lalu bisa menjawab apakah dia, anak kecil yang sebelah kiri, sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Hak anak di rumah sebagai berikut. Yang pertama, hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan ketika belajar. Yang keempat, didengar pendapatnya oleh kedua orang tua atau oleh saudara dalam keluarganya. Yang kelima, mendapatkan asupan makanan dan minuman yang bergizi. Selain hak di rumah, seorang anak memiliki hak ketika dia di sekolah atau sebagai siswa. Yang pertama, mendapatkan ilmu pengetahuan dari bapak ibu guru di sekolah. Yang kedua, bisa memakai fasilitas sekolah. Yang ketiga, menjadi anggota perpustakaan sekolah. Yang keempat, mendapat bimbingan dari guru. Yang kelima, memiliki banyak teman. Dan yang keenam, dapat bermain serta istirahat di jam-jam tertentu ketika berada di sekolah. Selain di rumah, di sekolah, seorang anak juga memiliki hak ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, mendapatkan rasa aman dan nyaman.
Yang kedua, menyampaikan pendapat. Yang ketiga, bisa berteman dan bermain dengan anak-anak seusianya. Yang keempat, bisa memakai fasilitas umum. Yang kelima, mendapatkan pengakuan identitas. Yang keenam, mendapatkan akses kesehatan. Dan yang ketujuh, mendapatkan pendidikan. Ya, sudah mengerti? Yang dimaksud dengan hak itu apa? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kembali. Nah, untuk selanjutnya kita ke kegiatan 3. Kita buka kembali LKPD kegiatan 3. Ya. Tadi Bapak juga sudah singgung di awal pembelajaran. Kita akan membahas mengenai lingkaran, ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita membahas mengenai lingkaran. Sekarang kalian buka kegiatan 3. Ya, seperti yang ada di layar. Nah, itu dia ya. Sudah dibuka? Kemudian kalian perhatikan kamar Edo tadi. Nah, karena kalau tidak kalian perhatikan saja kamar Edo yang tadi. Nah, yang ini tadi. Nah, yang ini. Ya. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Sekarang dijawab di LKPD-nya di sini, ya. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Ya. Ya. Ya, itu karpet, ya. Yang ini karpet, ya. Ini karpet. Kalian lihat, ada berapa benda yang bentuk lingkaran? Terserah, itu namanya bulatan pada ya speaker. Speaker radio. Ya, yang ini ya. Nah, apa itu lingkaran? Amatilah bentuk berikut. Nah, kalian bisa mengamati di layar atau di LKPD juga ada. Yang ini gambar yang sebelah kanan itu lingkaran. Gambar yang sebelah kiri itu bukan lingkaran. Nah, jadi tadi kita menjawab tidak semua benda yang bulat itu lingkaran. Nah, untuk membuktikannya maka kita akan melakukan beberapa percobaan, ya, melakukan beberapa percobaan.
Sudah semua? Dilipat menjadi 2 bagian sudah. Kemudian lipat lagi seperti petunjuk yang nomor 5. Lipat lagi menjadi petunjuk yang nomor 5. Ya. Ya, sudah. Setelah itu buka kembali lingkarannya, dibuka lingkarannya. Lingkarannya dibuka. Kemudian tebali garis yang kalian temukan, ya. Kalian pasti akan menemukan garis bekas lipatan, ya. Digaris menggunakan ballpoint. Coba digaris. Ikuti garis yang ada bekas lipatan tersebut. Setelah itu, kegiatan yang selanjutnya, ukurlah jarak titik pusat lingkaran. Nah, sekarang pasti kalian akan menemukan titik pusat lingkaran yang berada di tengah. Kalian temukan tidak? Titik pusat lingkaran yang berada di tengah. Ya, di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah titik pusat lingkaran, ya. Nah, tugasnya yang perlu kalian isi yang nomor 1. Perhatikan dulu pertanyaan yang nomor 1, ya. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Yang kedua, coba ambil lagi titik yang lain pada kurva, ya. Ini adalah kurva. Sekali lagi, ini adalah kurva. Kurva apa ini? Kurva tertutup. Kurva tertutup, ya. Yang kedua ujungnya berimpit. Ini kedua, ini adalah kurva tertutup sederhana. Ya, ini namanya kurva tertutup sederhana. Ya. Coba kalian ambil titik yang lain selain titik ini. Tadi kan kalian mengukurnya di sini, ini ya, betul ya? Sekarang kalian ambil titik yang lain, terserah. Yang penting di pinggir kurva. Kemudian ukur lagi berapa panjangnya. Sekarang kita jawab yang pertama, ya. Kita jawab yang pertama. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Kelompoknya Raya, berapa ya? Ke A berapa? Ke B? 6,4. Ke C? 6,4 juga. Sama berarti? Sama. Sekarang tadi kalian Bapak suruh kasih titik ke yang lain ya. Dia buat titik yang lain di pinggir kurva. Sudah? Jaraknya seperti apa? Sama saja. Oke. Pokoknya ada. Dari titik pusat lingkaran ke A berapa? 2 cm. Ke B? Sama. C dan D? Sama. Kalau ini dari titik pusat lingkaran ke A berapa? 4,2. Ke B? Ke C? Sama. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita simpulkan. Lingkaran itu apa? Lingkaran adalah, nah sekarang kalian perhatikan, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup. Nah, tadi ya sudah kita jelaskan, lingkaran adalah kurva tertutup dan jarak setiap titik pada kurva, ya, dengan satu titik tertentu itu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang terakhir. Nah, berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan, menurutmu manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu menemukan banyak bentuk lingkaran. Nah, lingkaran digunakan untuk apa? Coba tulis.
mendapatkan makanan? Regi membantu membersihkan selokan? Regi mengemukakan pendapat di rapat tingkat desa misalkan. Kewajiban atau hak? Nah, sudah bisa ya? Mana yang hak, mana yang kewajiban? Ya, baiklah. Jangan lupa besok kita lanjutkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa belajar lagi di rumah, dipraktekkan lagi di rumah, ya. Apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Ya, disusun Kembali kursinya. Bisa kembali kursinya. Seperti biasa, silakan perhatikan di bawah mejanya. Silakan diambil sampah yang ada di sekitar tempat duduk. Hari ini Bapak kalian cukup sampai di sini dulu. Raya. Ya, baik untuk hari ini sampai di sini dulu. Silahkan pulang ke rumah masing-masing, langsung pulang ya.